وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku ahli Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab pantangan bagi penghafal Al-Quran. Berapa penjelasan yang akan saya kupas pada pertemuan yang singkat ini. Yang pertama jelas, yaitu jauhi maksiat. Baik maksiat apapun, kita berusaha untuk menjauhi segala maksiat. Maksiat mata, tangan, hidung, lisan, telinga, kaki, dan sebagainya. Hendak kita menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hal-hal yang dilarang di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita. Kita harus melihat apakah makanan itu baik bagi kita, apakah makanan itu halal atau haram. Kita harus perhatikan, karena pola makan kita, halal atau haramnya makanan yang kita konsumsi, itu bisa mempengaruhi hati kita. Jika terus-menerus mengkonsumsi makanan haram, makanan yang tidak baik, makanan yang syubhat, maka perlahan-lahan hafalan kita akan hilang. Makanya sebelum kita makan, kita lihat apakah rezeki ini halal. Makanya bagi kita para penghafal Al-Quran, hendaknya selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Tidak cukup halal, akan tetapi ditambah dengan thayyibah, halal dan baik bagi diri kita sendiri. Jika makanan itu mengandung banyak pengawet, mengandung banyak zat-zat yang tidak baik, maka hendaknya kita jauhi, karena itu bisa merusak kesehatan tubuh kita. Kemudian yang ketiga, sering mendengarkan musik. Mungkin ini agak berat bagi kita yang baru-baru hijrah. Sebelumnya kita sering mendengarkan musik, lagu, DJ, rock, dangdut, dan sebagainya. Tapi ketika kita mulai menghafal Al-Quran, kita hijrah dari jalan kita yang dulu, maka kita harus meninggalkan yang namanya mendengarkan musik. Harus kita kurangi. Jika kita ingin mendengarkan musik, maka dengarlah musik-musik yang islami, musik-musik yang mengandung makna agama. Tapi jika kita sering mendengarkan musik, rock, musik-musik yang menjauhkan kita dari Allah, maka perlahan-lahan hati kita akan berputar-putar, sehingga hafalan kita bercampur baur dengan musik yang kita dengar. Kemudian poin berikutnya adalah game. Hendaklah kita menjauhi ataupun jangan terlalu sering main game. Bagi kita yang baru-baru hijrah mungkin agak sulit. Maka walaupun agak sulit, tapi kita harus tetap berusaha agar kita tidak terpengaruh dalam kelalaian game. Jika memang sudah tidak tahan lagi, tapi kita harus mengatur waktu. Cukup 1 hari sekali saja, jangan lebih. Nanti perlahan-lahan kebiasaan kita main game itu akan berkurang, karena sudah kita kurangin dengan kebiasaan kita dalam menghafal Al-Quran. Makanya bagi kita penghafal Al-Quran sungguh berat, sungguh
ditekankan agar kita tidak bermain game. Yang berikutnya, jangan terlalu lalai. Jika pembahasan yang tadi game, di pembahasan berikutnya poin yang kelima, jangan terlalu lalai. Baik itu hal dunia, hal-hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, lalai berbicara hal yang sia-sia. Kita harus menjauhi hal-hal yang bisa melalaikan hati kita. Karena hati yang lalai akan dimasuki oleh syaitan laknatullah alaih. Kemudian poin berikutnya yang keenam, jangan sombong. Mungkin ini poin yang terpenting bagi kita. Jangan pernah sombong karena kita menghafal Al-Quran. Nanti seolah-olah hati kita berkata, tengok aku hafal Al-Quran. Kalian gak bisa kan hafal Al-Quran? Nah, berarti kalian masih di bawah aku. Jangan sampai seperti itu. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Hati kita harus bersih, tulus karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang harus membenarkan niat. Karena jika niat kita menghafal Al-Quran salah, tidak ikhlas karena Allah, maka akan ada yang namanya sifat sombong. Jika kita sudah ada sifat sombong, maka Allah akan benci kepada hambanya yang sombong. Ingat, iblis dikeluarkan dari surga karena ada sifat sombong. Maka sifat iblis yang ada pada diri kita hendaklah kita buang jauh-jauh. Jangan pernah sekali-kali kita sombong kepada sesama kita. Jangan pernah kita angkuh. Jangan pernah kita merasa sok hebat. Hendaklah kita menghormati sahabat-sahabat kita. Kemudian poin yang terakhir, jangan minder, jangan grogi. Kita harus pede dalam menghafal Al-Quran. Jangan pernah merasa kalau menghafal Al-Quran ini adalah pelajaran yang hina. Kita harus percaya diri ketika kita menghafal Al-Quran. Yakin kalau Al-Quran yang kita hafal ini bisa memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Ingat, penghafal Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan di akhirat. Apa keutamaannya? Memakaikan mahkota bagi kedua orang tuanya. Kemudian bisa memberikan syafaat sebanyak 10 orang bagi keluarganya yang dijamin masuk ke dalam neraka. Kemudian nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang menghafal Al-Quran untuk baca hafalannya. Kemudian orang tadi pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu ayat yang dibaca, maka kedua orang tuanya akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat terakhir, minal jinnati wan nas, maka segitu banyaknya derajat orang tuanya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan ahsanal jazak. Mudah-mudahan penyampaian dari saya ada manfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.